Timnas Indonesia akhirnya resmi mengumumkan daftar Garuda Calling untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama yang dipanggil kali ini mencakup kombinasi pemain senior berpengalaman hingga wajah-wajah anyar. Namun sayangnya, beberapa nama familiar kembali tidak terlihat dalam daftar skuad kali ini. Patrick Clifford tampaknya hanya memilih pemain yang sesuai dengan strateginya yang mengandalkan skema 4 back. Sayangnya, strategi ini masih jauh dari kata matang dan butuh banyak pembenahan. Buktinya, Indonesia masih gagal untuk meraih kemenangan dalam uji coba melawan Lebanon. Starting 11 momen kali ini membahas Garuda Calling rela korbankan pemain gacor demi taktik kesayangan. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak selengkapnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini semakin dekat. Indonesia berhasil lolos dari babak ketiga alias sukses memasuki ronde keempat, sebuah pencapaian bersejarah yang sebelumnya sulit dibayangkan. Namun harapan untuk tampil maksimal harus terhantam realita pahit bahwa komposisi tim saat ini tengah sulit. Masalah pertama muncul dari ketidakpastian kehadiran pemain-pemain penting yang selama ini jadi tulang punggung. Nama yang tentunya sudah tidak asing adalah Martin Paes dan Oleh Romeni. Keduanya diragukan tampil karena cedera. Di sisi lain, mayoritas pemain dalam skuad Indonesia saat ini masih minim menit bermain bersama klub masing-masing. Banyak di antara mereka yang belum benar-benar menemukan ritme di level kompetitif, sehingga ketika diturunkan di laga-laga krusial, konsistensi permainan jadi tanda tanya besar. Pemain yang tampil reguler pun sebagian besar berasal dari Liga Indonesia yang masih dipertanyakan konsistensinya. Hal ini memunculkan keraguan apakah skuad yang ada cukup siap menghadapi intensitas ronde keempat. Selain masalah komposisi skuad yang belum lengkap, Indonesia juga menghadapi dilema lain yang tak kalah rumit. Taktik Patrick Clifford belum sepenuhnya bisa klik. Clifford dari awal mau Indonesia main dengan skema 4 back favoritnya. Taktik ini sudah dicoba di laga lawan Australia dan hasilnya Indonesia kena bantai. Taktik ini dicoba lagi lawan Taipei dan Lebanon. Tapi dari permainan timnas, boleh dibilang taktik ini masih setengah matang. Dalam uji coba melawan Taipei dan Lebanon, kelemahan dari skema baru ini kembali terlihat jelas. Serangan Indonesia masih tampak monoton. Serangan Indonesia masih mengandalkan spam crossing tanpa ada variasi lain. Hal lain yang perlu disorot adalah soal transisi negatif alias transisi dari menyerang ke bertahan. Skema 4 back membuat celah di pertahanan Indonesia terbuka. Celah ini pada akhirnya kerap dieksploitasi lawan, bahkan dieksploitasi Taipei yang levelnya jauh di bawah Indonesia. Memang ada hal positif seperti pressing dan intensitas serang yang kian agresif. Namun secara keseluruhan, taktik 4 back ini belum siap. Ia masih seperti sebuah taktik yang dipaksakan dalam kondisi pemain-pemain yang belum familiar. Tiba saat hari seleksi, Patrick Clifford akhirnya mengumumkan pilihannya. Clifford konsisten dengan pernyataannya bahwa pemain yang minim menit bermain akan ia tinggal. Tapi seleksi skuadnya kali ini menimbulkan tanda tanya besar. Pertama, Arhan lagi-lagi tak mendapat panggilan. Padahal dalam situasi genting, long throw in yang jadi andalannya bisa jadi senjata mematikan. Spesialisasi Arhan itu sudah dipakai klubnya Bangkok United dan terbukti manjur. Namun Clifford tidak memanggilnya. Padahal set piece bisa jadi detail kecil di laga besar seperti round 4 nanti. Ivar Jenner juga tidak dipanggil kali ini. Ada isu bahwa pemain Young Utrecht itu masih belum bugar. Tapi melihat penampilannya beberapa waktu lalu, Ivar sejatinya bisa jadi opsi bagus sebagai backup Tom Hai. Alih-alih Clifford memanggil kembali McClough. Ya, tak ada yang meragukan kualitas Clough. Salah satu personel Persib Bandung yang membawa tim ini juara back-to-back Super League Indonesia. Namun, setelah absen lama di level internasional, Clough mungkin akan sedikit menurun di panggung antar negara. Paling mengherankan, Clifford tidak membawa Marcelino Ferdinand. Lino, sapaan akrabnya, memang minim menit bermain.
Ia juga kerap dicap egois oleh netizen yang budiman. Namun dalam situasi deadlock alias buntu, magisnya kadang diperlukan. Marcelino adalah pemain yang kreatif. Kreativitasnya kadang membantu tim pecahkan kebuntuan seperti yang terjadi di laga kontra Arab Saudi di ronde 3. Lino mencetak 2 gol kemenangan di laga itu. Perannya kini sepertinya akan digantikan Beckham Putra yang juga tampil menawan selama di timnas dan main reguler untuk Persib Bandung. Usai melewati serangkaian uji coba, timnas Indonesia kini akhirnya resmi mengumumkan skuad yang akan dibawa menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir dari akun Instagram resmi timnas Indonesia, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 3 penjaga gawang. Mereka adalah Martin Pas, Emil Audero, dan Hernando Ari. Namun dengan kondisi Pas yang belum sepenuhnya fit, kemungkinan besar posisi utama di bawah Mister akan dipercayakan kepada Emil Audero. Kiper berusia 28 tahun itu tengah berada dalam performa impresif setelah mencatatkan 20 penyelamatan dalam 4 pertandingan Serie A, sekaligus menjadikannya kiper dengan jumlah save terbanyak di liga tersebut musim ini. Selanjutnya di lini pertahanan alias back, Indonesia diwarnai beberapa nama yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama tentu saja adalah Kapten JICS yang akan memimpin. Bersama Justin Hubner, Rizky Ridho, Kevin Dix, dan back senior Jordi Amat yang kini telah berusia 33 tahun. Kehadiran kombinasi back muda dan berpengalaman ini diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara agresivitas dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Adapun posisi winger yang nantinya akan membantu dalam skema serangan dipercayakan pada Sandy Walsh, Calvin Verdong, Ding James, Yanja Sayuri, Shane Petinama, serta adik kandung dari gelandang Manchester City, Tijani Renders, Eliano Renders. Sementara itu di lini tengah, Patrick Kluivert percaya kepada Nathan Choaon, Tom Hai, Joey Palupesi, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, serta Stefano Lillipali untuk menjadi pembeda. Nama-nama tersebut diproyeksikan agar Indonesia tetap memiliki kendali permainan, baik dalam mengatur tempo maupun menghadapi tekanan lawan. Di lini serang, Ole Romani kembali tampil meski sebelumnya dikabarkan kondisi masih kurang fit. Ole kemungkinan tidak akan diturunkan sebagai starter, alias hanya untuk jaga-jaga jika situasi berjalan buntu. Sebagai gantinya, Kluivert juga sudah membawa beberapa striker lain, seperti Ragnar Oratmangun, Egy Maulana, Yakob Sayuri, Ramadan Sananta, dan 2 striker anyar Mauro Silstra dan Miliano Jonathan. Melihat komposisi skuad yang dibawa Patrick Kluivert, ada indikasi kuat bahwa Indonesia akan tetap bermain dengan skema 4 back. Padahal opsi paling aman yang bisa dipilih sebenarnya adalah menggunakan formasi 3 back dengan pendekatan defense and counter. Strategi tersebut lebih realistis untuk tim yang masih mencari hasil aman, terutama menghadapi lawan-lawan besar di ronde keempat. Namun Kluivert tampaknya tetap ingin memaksakan gaya kesayangannya, yakni permainan menyerang berbasis 4 back yang dianggap mampu menghadirkan dominasi permainan. Taktik 4 back memang punya sejumlah kelebihan. Skema ini memberi kekuatan yang lebih besar saat menyerang. Apalagi Patrick Kluivert memainkan skema overload alias menumpuk hingga 5 pemain di depan. Kemungkinan mencetak gol akan lebih besar dengan skema ini. Namun kelemahan skema ini juga cukup besar. 4 back membutuhkan koordinasi dan transisi pertahanan yang sangat rapi. Jika salah satu lini gagal menutup ruang, pertahanan bisa dengan mudah terekspos. Dalam uji coba terakhir, masalah ini sudah terlihat jelas. Bahkan tim sekelas Taipei masih mampu menemukan celah. Belum lagi absennya beberapa pemain penting atau minimnya menit bermain sejumlah pemain yang membuat soliditas lini belakang patut diragukan. Jika lini tengah gagal menjaga keseimbangan, lawan yang lebih berkualitas bisa dengan mudah memanfaatkan kelemahan ini. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah taktik 4 back cukup menjamin langkah Indonesia di ronde keempat? Jawabannya belum tentu. Skema ini bisa berhasil jika para pemain cepat beradaptasi dan Kluivert mampu menemukan formula ideal untuk menjaga keseimbangan. Namun, tanpa pembenahan konkret, risiko kebobolan akan selalu menghantui.
Andai Indonesia ingin benar-benar realistis, bermain lebih pragmatis dengan 3 back mungkin bisa memberi peluang lebih besar untuk bertahan menghadapi gempuran tim-tim kuat Asia. Dengan kata lain, taktik kesayangan Clifford berpotensi jadi senjata sekaligus bumerang bagi Indonesia. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Garuda Calling yang rela tinggalkan pemain gacor demi taktik kesayangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah pilihan Patrick Clifford ini sudah tepat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.